pengertian modal asing. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pertanyaannya, mengapa Badan Hukum Penanaman Modal Asing harus berbentuk perseroan terbatas? Jawabannya, karena merupakan salah satu upaya pemerintah menggunakan modal asing. Pengaturan berbentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari Undang-Undang 23 sampai 27 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. PT Freeport merupakan contoh badan usaha swasta asing yang ada di Indonesia karena modal dimiliki oleh pihak asing. Yang pertama ada memenuhi syarat. Tahap pertama yang harus dilalui adalah pemenuhan syarat untuk bisa mendirikan PT PMA. Pada prinsipnya ada 3 syarat. Yang dibutuhkan yaitu adanya akta pendirian PT, surat keputusan Menteri Hukum, dan HAM atau HAM mengenai pengesahan Badan Hukum PT dan MPWP perusahaan. Selain itu, ada beberapa syarat lain yang juga harus dipenuhi. Salah satunya adalah syarat nilai investasi dan modal. Selain itu, harus ada pula nomor induk berusaha atau NIB, serta izin berusaha lainnya. Jika belum ada, maka Anda harus mengurus izin tersebut terlebih dahulu untuk memperlancar proses berikutnya. Yang nomor 2, ada mengajukan permohonan perizinan. Agar dapat memperoleh izin, maka Anda harus melakukan pengajuan permohonan perizinan untuk PT PMA yang akan didirikan. Semua perizinan akan diajukan ke BPKM. Terdapat formulir permohonan yang bisa diisi sesuai data informasi yang benar. Yang ketiga, melengkapi dokumen. Penting sekali untuk memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen agar proses pengajuan bisa berjalan dengan lancar. Entah akan melakukan pengajuan secara online maupun offline, Anda tetap harus memastikan bahwa dokumen persyaratan sudah lengkap. Ada beberapa kelompok dokumen yang harus dikumpulkan. Di antaranya adalah dokumen legalitas badan hukum dan legalitas tempat kedudukan. Legalitas badan hukum berupa akta pendirian perusahaan dan NPWP perusahaan. Sementara itu, legalitas kedudukan berupa akta jual beli, sertifikat hak atas tanah, dan serta perjanjian sewa. Tahap berikutnya yang harus dilalui adalah verifikasi. Semua dokumen yang kita serahkan akan diperiksa satu persatu, dan apabila masih ada yang dirasa kurang, maka petugas akan memberikan pemberitahuan dan mengembalikan dokumen agar bisa dilengkapi kembali. Biasanya dibutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu dari pengumpulan dokumen hingga hasil verifikasi dikeluarkan. 5. Hasil verifikasi. Ada 2 kemungkinan hasil verifikasi yang bisa Anda terima, yaitu ditolak maupun dikabulkan. Jika sudah keluar hasil verifikasi, maka Anda bisa mengetahui apakah izin bisa didapatkan atau tidak. Jika diterima, izin usaha bisa Anda dapatkan 3 hari setelah hasil verifikasi keluar. Sementara itu, jika hasil verifikasi menyatakan bahwa permohonan Anda ditolak, Anda akan mendapat surat penolakan. Surat ini akan Anda terima 2 hari setelah disampaikan bahwa hasil verifikasi tidak sesuai harapan. Keenam, laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. LKPM itu sendiri merupakan sebuah laporan yang memuat proses perkembangan penanaman modal. Dalam laporan ini juga termuat masalah apa saja yang dialami oleh pengusaha. Proses penyusunan laporan ini tentu harus sangat diperhatikan dan mengikuti peraturan yang sudah ada. Nah, untuk contohnya, di sini ada PT Freeport Indonesia, itu tuh perusahaan yang bergerak di bidang energi. Lalu yang kedua ada PT Fast Food Indonesia Tbk. Nah, perusahaan ini tuh seperti namanya fast food ya, jadi cepat saji. Terus habis itu yang ketiga ada PT Ericsson, perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi.
Terus abis itu ada PT Citibank, perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Nah, sekarang untuk peranannya itu yang pertama ada sebagai mitra BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Habis itu sebagai penambah produksi nasional. Yang ketiga pembukaan lapangan pekerjaan. Terus yang keempat ada penambahan pendapatan negara.